Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat. Jangan lupa jaga kebersihan ya, teman-teman. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai cerita fantasi. Yang pertama, pengertian cerita fantasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cerita adalah urutan yang membentangkan proses terjadinya suatu hal, peristiwa, atau kejadian. Sedangkan fantasi adalah gambaran, bayangan dalam angan-angan, khayalan, atau daya untuk menciptakan sesuatu dalam angan-angan. Jadi, cerita fantasi adalah gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir, daya khayal yang dituangkan dalam bentuk cerita. Nah, salah satu contoh cerita fantasi adalah Harry Potter karya J.K. Rowling. Di dalam cerita fantasi tersebut, J.K. Rowling menggambarkan adanya sapu yang bisa terbang dan bisa ditunggangi tentunya. Ada kelas sihir, ada kelas penyihir, seperti itu kan. Nah, di dalam kehidupan nyata tidak ada sapu yang bisa terbang, kemudian tidak ada sekolah untuk penyihir tentunya. Jadi sebenarnya cerita fantasi itu cerita yang tidak nyata karena dihasilkan dari daya khayal atau imajinasi. Nah, selanjutnya fantasi dibedakan menjadi dua, fantasi aktif dan fantasi pasif. Fantasi aktif yaitu fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Contohnya, seorang perancang, pelukis, dan penulis. Jadi fantasi aktif ini menghasilkan suatu karya, menghasilkan sesuatu, ada outputnya. Pelukis menghasilkan lukisan, penulis menghasilkan tulisan, kemudian perancang menghasilkan, misalnya perancang busana menghasilkan busana karena sebelumnya dia berkhayal terlebih dahulu atau berimajinasi dan menuangkannya ke dalam sebuah karya. Nah, fantasi pasif. Fantasi pasif yaitu fantasi yang tidak dikendalikan. Jadi seolah-olah orang yang berfantasi hanya pasif sebagai wadah tanggapan-tanggapan. Contoh fantasi pasif ini adalah melamun. Nah, melamun ini sebenarnya berkhayal atau berimajinasi atau berangan-angan, tetapi tidak dituangkan dalam suatu wujud. Tidak ada wujudnya, tidak ada outputnya atau tidak ada keluarannya. Nah, selanjutnya struktur cerita fantasi. Struktur cerita fantasi ada 3. Yang pertama adalah orientasi atau orientation. Di dalam orientasi ini ada seperti pengenalan tokoh, pengenalan latar, atau pengenalan suasana. Nah, selanjutnya ada komplikasi atau complication. Nah, di dalam komplikasi ini sudah muncul konflik. Konflik sampai ke puncak konflik. Nah, resolusi atau resolution ini berada di akhir karena resolusi ini adalah penyelesaian. Jadi resolusi ini sebenarnya jalan keluar terselesaikannya sebuah konflik atau suatu konflik. Nah, di dalam resolusi ini biasanya ada 2 ending atau akhir dari cerita. Yang pertama sad ending atau ending yang sedih, kemudian happy ending atau ending yang bahagia atau akhir yang bahagia. Akhir cerita yang bahagia seperti itu ya. Tetapi ada juga akhir cerita yang menjelaskan atau membuat penonton atau membuat pemirsa, membuat pembaca bertanya-tanya dan menyimpulkan sendiri akhir cerita itu seperti apa. Nah, di sini ada contoh cerita fantasi yang sudah ada strukturnya. Hikayat Orang Gila karya Eka Kurniawan ini struktur cerita fantasi yang lengkap bisa dilihat di sini. Nah, ini ada orientasi, ada komplikasi, bisa dibaca sendiri. Di situ ada di orientasi ada orang gila itu tidak bernama. Nah, di sini sudah ada pengenalan tokoh, kemudian ada pengenalan suasana, kemudian di komplikasinya itu sudah masuk ke konflik, kemudian puncak konflik dan ada resolusinya juga. Nah, di sini ada resolusinya. Di slide berikutnya. Nah, yang kedua itu ada contoh Kepergian Sahabat karya Irfan Firnanda. Nah, di sini strukturnya tidak lengkap, tidak ada orientasinya.
Mengapa demikian? Di sini tuh ada langsung ke komplikasi, langsung ke pengenalan konflik. Dimana di sini langsung pada terik sore itu tiba-tiba sapaan hangat menyeru dari belakang. Nah, tiba-tiba di sini sudah ada kata yang menimbulkan suatu kekagetan seperti itu kan ya. Nah, di sini sudah ada tanda-tanda awal dari konflik. Jadi di sini ada strukturnya hanya dua, yaitu strukturnya komplikasi dan resolusi saja. Bisa dilihat di sini. Nah, selanjutnya ciri kebahasaan cerita fantasi. Yang pertama, menggunakan kata ganti. Nah, kata ganti ini bisa menjadi suatu sudut pandang dari penceritaan. Contoh kata ganti: aku, dia, mereka, atau bisa juga nama orang seperti Carmilla, Cinta, dan lain-lain. Menggunakan kata mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat, misalnya di sebuah desa, atau di sebuah danau, atau di suatu kamar, di suatu rumah. Nah, latar waktu, misalnya di sore hari, di pagi yang dingin, di pagi yang berembun misalnya. Nah, ada lagi latar suasana. Misalnya di suatu petang yang mencekam, banyak orang-orang yang ribut. Nah, kemudian yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contohnya, makhluk itu berhidung mancung. Dengan hidungnya mancung yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Nah, di sini kata-kata yang dibuat tebal itu mengandung makna kias. Kenapa disebut makna kias? Karena tidak menyebutkan secara langsung. Jadi ada suatu kata atau makna yang ada di dalamnya. Nah, di sini ada berhidung yang mancung, hidungnya mancung yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Bisa jadi ini adalah menggambarkan hewan anjing ya, karena memiliki hidung yang mancung dan itu digunakan untuk mengendus. Jadi tidak disebutkan langsung anjing itu mengendus, itu tidak seperti itu. Tetapi menggunakan kiasan atau kata yang tidak sebenarnya, bukan yang sebenarnya seperti itu. Kemudian yang keempat ada kata sambung atau konjungsi, penanda urutan waktu. Contohnya akhirnya, selanjutnya, ketika, sebelum, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, menggunakan kata ulang atau ungkapan keterkejutan. Contohnya, tiba-tiba, tanpa diduga, baru-baru ini. Nah, itu mengandung keterkejutan atau ungkapan keterkejutan seperti itu ya. Tadi kan sudah ada di contoh tiba-tiba itu sudah awal konflik, jadi sudah menandakan adanya konflik. Tiba-tiba, tanpa diduga, baru-baru ini. Nah, yang keenam, ciri kebahasaan yang keenam dari cerita fantasi atau yang terakhir ini, menggunakan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Nah, contohnya bisa dilihat di sini. Raksasa itu mengejar kita, teriak Fona, kalang kabut. Aku ternganga mendengar perkataan Fona, aku segera berlari. Nah, di sini kalimat langsungnya ada raksasa itu mengejar kita. Nah, di dalam kalimat langsung itu ditandai dengan adanya tanda petik di awal dan di akhir kalimat. Kemudian ada tanda intonasi akhir, tanda baca atau tanda baca. Di sini ada tanda seru karena seperti mengungkapkan kekagetan atau seruan. Raksasa itu mengejar kita. Itu kalau dibaca ya teman-teman. Nah, sudah sekian penjelasan mengenai cerita fantasi. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya.
Selanjutnya bisa dilihat di dalam PPT untuk materi lebih jelasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.